Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, aku sekarang sedang berada di Giza. Kita akan melihat piramid. Piramid adalah kuburan dari atau makam dari Firaun. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Firaun itu bukan nama satu orang ya, guys. Firaun itu adalah nama raja di Mesir, di Mesir kuno dulu, yang jumlahnya adalah 400 raja. Dan yang berhubungan dengan Nabi Musa, pada masa Nabi Musa yang tenggelam di lautan, itu namanya adalah Ramses II. Nah, sementara piramid yang nanti akan kita lihat ya, ini nanti ada 3 ya teman-teman ya. Dia ada satu piramid besar, 2 piramid kecil. Itu adalah piramid bukan makam Firaunnya Ramses II ya, tapi 3 Firaun lainnya. Katanya piramida ini adalah teknologi masyarakat Mesir kuno ya, yang mereka sebagai penghormatan kepada Firaun atau raja-raja mereka membangun seperti ini, dan ini teknologinya luar biasa dengan pasir kapur yang tingginya dahsyat ya teman-teman ya. Dan tentu ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di dalamnya berisi peti mati, ada makam raja di dalamnya, serta harta-harta yang dibawa oleh raja ketika meninggalnya. Piramida yang paling besar ini tingginya 150 meter, dan yang di sana adalah 135 meter. Aku persis berada di tengah bangunan piramida ini teman-teman. Itu ada 3 piramida ya, supaya lebih jelas lagi aku liatin yang 3. Itu yang paling sebelah kiri, itu adalah piramida Kes, dan yang di tengah itu adalah Kefren, dan yang ujung kanan itu adalah Mykranus. Jadi satu piramida itu ada satu Firaun ya guys. Kef itu adalah yang kakeknya, anaknya yang di tengah Kefren, dan yang sebelah kanan kita itu adalah Mykranus. Satu piramida satu orang ya. Satu orang. Nah, nanti di kecil-kecil sana, dekat unta sana ya, itu ada yang kecil-kecil itu adalah keluarga dari Firaun. Tapi Firaunnya bukan Firaun Nabi Musa ya guys, tapi Firaun yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak banget unta-unta teman-teman ya. Unta ini adalah hewan padang pasir yang tidak perlu minum ya. Kalau untanya kecil itu minumnya cukup. Kalau untanya kecil itu minumnya cukup 21 hari ya. Kalau dia udah agak tua bisa itu ya guys. Nah, itulah kondisinya. Tapi aku mau cerita sedikit teman-teman, sambil ini ada free time untuk jamaahku ya, mereka foto-foto. Aku mau cerita sedikit buat teman-teman onlineku. Jadi begini, Firaun itu adalah nama raja yang jumlahnya adalah 400 orang raja Firaun ya. Nah, nama Firaun yang tadi sedang berhubungan atau bermusuhan dengan Nabi Musa adalah Ramses II. Ramses II itu adalah satu-satunya raja Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, dan Ramses II ini punya istri namanya Asia ya. Aisyah ini adalah istri beliau yang beliau siksa dalam keadaan meninggal karena lebih percaya kepada Nabi Musa dibandingkan dengan Firaun. Ramses II, karena Ramses II mengaku dirinya Tuhan, maka kemudian Nabi Musa membela Nabi Musa, dan akhirnya Asia itu disiksa dan diabadikan oleh Allah dalam surah At-Tahrim. Dijelaskan bahwa Asia pernah berdoa, ya Allah, rumahku ibarat neraka, suamiku mengaku dirinya Tuhan. Lalu kemudian Asia mendapatkan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan untukku rumah di surga. Akhirnya Asia mendapatkan kapling tanah di surga atau masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramses II itu adalah satu-satunya Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Nah, tentu di sini kita tidak berdoa ya, karena ini tidak termasuk dalam bagian ziarah, hanya sebagai bagian dari nampak tilas budaya Mesir kuno. Nah, apakah ada dalil tentang Firaun dalam Al-Quran? Jelas ya, dalam Al-Baqarah dijelaskan bahwa wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Jadi, bukankah kami telah menyelamatkan engkau dari golongan para Firaun yang mengaku dirinya Tuhan dan membunuh anak laki-lakinya serta
serta menyelamatkan anak perempuannya. Nah, kenapakah Fir'aun itu selalu membunuh anak laki-laki orang? Karena dia tidak mau tahta dan kerajaannya itu digantikan oleh orang lain dan hanya boleh untuk anaknya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, sebentar lagi saya akan naik ke salah satu batu dari piramida ini untuk melihat secara nyata. Ya, aku sambil mau naik piramida ya teman-teman ya. Lalu kemudian dilanjutkan ceritanya yuk. Lalu suatu ketika ketika Musa terkurung ya di Laut Merah. Besok kita akan ke Laut Merah, guys. Ya, terkurung di Laut Merah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Firaun memergokinya ya, dan akhirnya terkurung buntu di Laut Merah. Lalu kemudian Musa meletakkan tongkatnya dan terbelahlah Laut Merah itu, masuklah Nabi Musa dan selamat, serta Firaun ingin mengejar tapi Allah tutup ya. Allah tutup dan akhirnya Firaun meninggal di Laut Merah. Untuk mumi dari Firaun ini sudah aku lihat kemarin, tapi aku nggak bisa lihatkan untuk teman-teman semua. Nah, kapankah kejadian tongkat Nabi Musa itu terjadi ya? Kapankah kejadiannya itu, yaitu di hari Asyura. Makanya kita ada puasa Asyura. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita memperingati atau mensyukuri selamatkannya Nabi Musa dari kerjaan Firaun. Oke, teman-teman, sekarang aku akan lihatkan di belakang aku ada Sphinx ya. Sphinx adalah lambang dari Raja Firaun. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, ini berada patung Sphinx ini di lingkungan piramid juga di kota Giza, Kairo, Mesir. Patung ini melambangkan kekuatan Firaun, wajahnya wajah manusia, tetapi badannya seperti badan singa. Coba kita lihat, itu dia memanjang. Dulu ada hidungnya, tapi dipecahkan oleh Napoleon. Nah, untuk di lingkungan ini semuanya adalah makam ya. Makam para raja dan semuanya ini lengkap ya. Para raja-raja yang ada zaman Mesir kuno. Sebagai tambahan, karena kita udah mau balik, itu di ujung piramida Kefron, tuh yang aku tunjuk ya. Ada sisa batu putih ya. Itu adalah gambaran daripada arkeolog bahwa sebenarnya piramida ini ya putih kayak gitu ya. Cuman lama-kelamaan kemakan erosi. Ya, ini dia teman-teman, dan ini dibangun 3.000 tahun yang lalu dan udah bertahan 5.000 tahun. Ini membuktikan kekuatan Mesir kuno pada masanya yang membuat bangunan yang dahsyat ya. Kalau Borobudur itu hanya 400 tahun Masehi ya teman-teman ya, tahun ke-400, tapi ini 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu dahsyat sekali ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Tadi ada yang senang banget berfoto seperti gaya-gaya Firaun. Jangan ya, kalau teman-teman di sini nggak usah kayak gitu ya. Kita juga nggak ziarah karena nggak mungkin juga kita berdoa di makamnya Firaun ya teman-teman ya. Cuma ini kita menyaksikan momentum sejarah dan bagaimana Firaun 400 orang keluar Firaun ya, Raja Firaun memerintah di kota Mesir pada zaman Mesir kuno. Nah, itu ya teman-teman ya, perjalanan dari melihat piramid ini ditutup di patung Sphinx, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Yuk, kita akan nanti malam akan makan malam di cruise di Sungai Nil ya, di kapal ya, dan akan juga ke Laut Mati, dan kalau saya sehat saya akan naik ke Gunung Sinai teman-teman. Saya selalu teman-teman di sana, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.